dimulai untuk rekapitulasi dari perkembangan proses pencarian dan pertolongan yang dilakukan di 3 provinsi. Pada sore hari ini kita menambah daftar kembali untuk korban jiwa meninggal. Tentu saja sekali lagi ini simpati dan belasungkawa mendalam dari pemerintah daerah dan segenap tim yang beroperasi di lapangan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Per hari ini rekapitulasi 3 provinsi mengalami penambahan 17 jiwa, sehingga untuk korban meninggal dunia itu total menjadi 1.129 jiwa. Untuk korban hilang berkurang 2 jiwa, jadi 174 jiwa. Sedangkan untuk mengungsi 496.293 jiwa. Adapun penambahan korban jiwa itu di Aceh Utara 14 jiwa, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan Sumatera Barat masing-masing 1 jiwa. Untuk status dari kabupaten kota yang terdampak, saat ini per hari ini 12 kabupaten kota sudah bergeser dari status tanggap darurat ke status transisi darurat. Itu di Provinsi Aceh ada 4 kabupaten kota, Sumatera Utara 4 kabupaten kota, dan Sumatera Barat 4 kabupaten kota. Kita harapkan tentu saja meskipun ada beberapa kabupaten kota yang memperpanjang status tanggap darurat hingga 28 dan hingga 30 Desember, tetapi implementasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di lapangan saat ini sudah mulai ditambah secara paralel dengan penyiapan langkah-langkah untuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap. Kita harapkan tentu saja di akhir Desember ini seluruh kabupaten kota terdampak yang memerlukan hunian sementara, karena tidak semua dari kabupaten terdampak akan membangun huntara, tergantung dari jumlah pengungsi dan rekapitulasi jumlah rumah rusak. Kita harapkan nanti kabupaten kota yang membutuhkan atau akan melaksanakan pembangunan huntara sudah akan bisa dimulai di akhir Desember ini. Berikutnya, untuk pendalaman di tiap kabupaten kota, khusus untuk pemulihan akses jalan dan jembatan. Ini saya akan sampaikan secara sekilas, nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Rahman Taufik dari Kementerian PU. Ini untuk penyiapan jalur khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berkaitan dengan libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah tentu saja mempercepat proses pemulihan, tidak hanya di Sumatera Barat yang hampir 100% saat ini sudah kembali pulih. Sumatera Utara, Tapanuli Raya sudah berjalan 80 hingga 90%, khususnya di Tapanuli Raya. Aceh ini masih ada beberapa titik untuk lintas timur dan lintas barat secara umum itu sudah bisa dilewati. Hanya ada beberapa titik dari lintas timur ke arah tengah. Nanti akan disampaikan secara detail oleh Pak Rahman Taufik. Untuk proses pembangunan jembatan Beli saat ini masih terus dilakukan di beberapa tempat. Untuk jembatan-jembatan yang saat ini proses perbaikannya masih berjalan, ini juga dibuat jalur-jalur sementara supaya jalur ini bisa dilewati. Jadi ada beberapa titik, misalkan di lintas timur itu Kutablak masih 70%, tapi dibangun jembatan Beli sementara di Awe Getah. Kemudian ini Krueng Betong itu masih berjalan pembangunan jembatan Beli, tapi dibangun dulu jembatan sementara sehingga Nagan Raya ke Aceh Tengah itu bisa terhubung dan seterusnya. Artinya pemerintah benar-benar memastikan percepatan proses pemulihan jalan ini bisa dilewati, meskipun di beberapa titik itu melalui jembatan sementara terlebih dahulu sambil berjalan proses pembangunan jembatan tetapnya dilakukan. Untuk proses pembersihan lingkungan,
dan pembukaan jalan ini terus berjalan, tidak hanya di titik-titik di daerah yang masih sulit terjangkau akses jalannya. Untuk daerah-daerah lain juga proses pembersihan lingkungan terus dilakukan. Ini juga akan dilakukan penata kelolaan dari debris akibat banjir dan longsor ini yang nanti dikomando oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian untuk tembus dan beberapa yang masih berprogres, ini yang sudah selesai, ini di Biren beberapa titik jembatan di dalam Kabupaten Biren ya sudah 100%. Kemudian ini Kutablang ini jalur timur yang merupakan prioritas penanganan karena menghubungkan antara Banda Aceh dan Medan. Saat ini meskipun ini masih dalam pengerjaan, sudah ada jalur alternatif melalui Awe Getah yang saat ini dibuka per jalur, dan kita harapkan tentu saja warga masih tetap bisa tertib dan sabar ketika melewati jalur ini. Dan beberapa titik lain Biren dan Aceh Tengah yang terus kita kebut sehingga bagian daerah tengah ini bisa segera pulih, tidak hanya penghubung lintas kabupaten tetapi juga jalan lintas kecamatan dan antar desa. Berikutnya BNPB, Kementerian Sosial, TNI Polri juga terus menambah jumlah tenda khususnya di Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Aceh Tamiang. Karena kenapa? Ini Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang jumlah pengungsi itu masih banyak dan tenda yang saat ini tersedia tentu saja masih belum mencukupi. Ini masih terus kita dukung sehingga nantinya kita harapkan sambil berjalan pembangunan hunian sementara, nanti titik-titik pengungsian terpadu seperti ini sudah bisa terbangun di beberapa titik daerah Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Di titik pengungsian terpadu seperti ini tentu saja ada layanan kesehatan, ada Kemkes di situ, ada layanan psikososial, ada dapur umum oleh Kementerian Sosial dan seluruh entitas relawan yang kita harapkan nanti bisa menjadi tempat sementara bagi saudara-saudara kita sebelum nantinya hunian sementara itu kita targetkan semua hunian sementara itu bisa selesai sebelum tengah Februari atau sebelum awal Ramadan. Selain itu, untuk pembersihan ini terus dilakukan. Ini yang di Aceh Tamiang, ini kita bekerja tidak hanya mengerahkan segenap personil, alat perangkat, tetapi juga mengoptimalkan waktu. Di beberapa titik personil TNI Polri bekerja siang malam 18 jam bahkan sampai 20 jam. Ini dengan harapan bahwa proses-proses pemulihan, pembersihan kawasan ini bisa berjalan cepat, tidak hanya di titik-titik yang kita harapkan banyak debris saat ini, tetapi juga di pusat-pusat kota sehingga perlahan aktivitas ekonomi masyarakat bisa mulai berjalan. Sumatera Utara, beberapa tempat juga sudah terhubung dan ini tentu saja terus dilakukan. Relatif kalau untuk Sumatera Utara yang masih terus kita kejar perkembangan pemulihan akses darat ini adalah daerah Tapanuli Raya, Tapanuli Utara ke Tapteng dan Tapteng ke Tapsel, begitu sebaliknya. Ini akan terus dikejar. Progres penyelesaian sudah di atas 50% dan tentu saja ini kita harapkan sebelum berakhirnya fase tanggap darurat kedua ini sudah bisa dilewati oleh masyarakat jelang tahun baru nanti. Distribusi logistik setiap hari dari Halim sekitar 100 ton penambahan sehingga total hari ini 1.326 ton secara total masuk dari awal, tersalur 1.266 ton, masih ada sisa buffer stock kita di Halim sekitar 100 ton. Ini terus datang animo masyarakat sangat tinggi. Tentu saja ini terima kasih kita ucapkan untuk segenap elemen masyarakat yang sudah bahu-membahu untuk memberikan donasi baik itu barang maupun logistik yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Aceh. Distribusi logistik tetap kita optimalkan di 3 daerah ini melalui jalur udara. Aceh 22 sorti bisa kita selesaikan sebelum tadi jam 3 sore. Kemudian jalur darat 1 sorti darat. Kemudian Sumatera Utara juga bisa kita selesaikan 1,8 ton. Sumatera Barat dominannya karena akses darat sudah pulih, itu kita optimalkan jalur darat 1,3
ton. Khusus untuk Aceh Tengah dan Bena Meriah, hari ini juga sudah sampai kargo khusus untuk bahan makanan kita, beras 10 ton, dan ini memang kita optimalkan untuk stok di Rembele agar distribusi bahan pokok ini di 2 kabupaten ini bisa terus kita jamin kelengkapannya. Pelayanan kesehatan, ini data dari Kementerian Kesehatan, saat ini seluruh rumah sakit pemerintah untuk Aceh itu sudah beroperasi. Meskipun satu untuk Aceh Tamiang, itu daerah rawat inap di lantai 1 itu masih terus dibersihkan, dan kebutuhan-kebutuhan alat perangkat yang sempat rusak saat banjir saat ini sedang diganti. Menteri Kesehatan atensi sangat besar dan sudah mengirimkan nakes tambahan, sehingga kita harapkan layanan kesehatan tidak hanya di Aceh, karena Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini pada umumnya sudah pulih. Di Aceh untuk menambah proporsi titik-titik layanan kepada masyarakat, itu khususnya di daerah-daerah yang akses daratnya masih sulit. Terima kasih sekali lagi untuk relawan, organisasi masyarakat yang tidak henti-hentinya membuka layanan kesehatan gratis, tidak hanya layanan kesehatan tetapi juga layanan psikososial. Ini kita harapkan terus bergulir, berlangsung hingga mencapai titik-titik pengungsian yang lain. Tidak hanya di Aceh, Sumatera Barat juga demikian. Dan untuk hunian sementara, ini yang menjadi atensi utama pemerintah, karena saat ini kita sudah di akhir fase tanggap darurat dan kita akan mulai fase awal recovery atau transisi darurat. Meskipun beberapa daerah masih memperpanjang status tanggap daruratnya hingga bervariasi dari tanggal 25 hingga tanggal 30 Desember. Tetapi pada prakteknya langkah-langkah yang dilakukan di lapangan ini sudah mulai menapak pada titik awal recovery. Mulai dari identifikasi lahan, penetapan